Nah, dan narasumber kedua kita ada Ibu Amelia Burhan, SSMA PhD. Beliau menempuh sarjananya di Universitas Indonesia, kemudian magisternya di Sogang University, dan doktoralnya di Hankuk University for Foreign Studies dengan studi ilmu Korea dan spesialisasi di kehidupan beragama di Korea. Beliau saat ini mengajar di program studi bahasa dan kebudayaan Korea, program studi Asia Tenggara, dan Departemen Kewilayahan Universitas Indonesia. Eh, Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ros dan Ibu Amel atas waktu yang diberikan kepada Hanbuk Saiyagi untuk membagikan sedikit pengetahuannya soal kehidupan beragama di Korea. Sekarang kita mungkin boleh mulai dulu dari Ibu Rostine ya, untuk menggambarkan sedikit soal bagaimana kehidupan beragama dan sejarahnya seperti apa. Saya berikan waktunya kepada Ibu Ros. Silahkan Ibu. Baik, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa ketemu online di forum kita Hanggusa IAG. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Asri tadi, bahwa Hanggusa IAG ini sempat ya istirahat ke, ke tahun lebih ya. Nah, sepertinya yang hadir di sini merupakan pelanggan Hanggusa IAG yang baru ini. Yang lama juga sepertinya masih ada. Jadi alhamdulillah kita buka kembali Nuksa Iyagi dengan pembicaraan tentang kehidupan beragama di Korea. Nah kali ini walaupun ini Handuk Iyagi dengan kata sanya yang artinya sejarah itu lebih banyak membicarakan tentang sejarah, tetapi kali ini Handuk Iyagi tidak hanya berfokus tentang pembicaraan sejarah gitu ya, tetapi bagaimana sejarah di masa lalu ini bertransformasi ke masa sekarang, itu yang nanti akan diterangkan lebih lanjut dan fokusnya pada uh, Islamofobia oleh Ibu Amel. Kalau kita bicara tentang masa lalu, tentang kehidupan beragama, maka kita akan bicara tentang bagaimana kehidupan masyarakat Korea di masa tradisional. Kalau yang sekarang ini modern kontemporer, maka ketika tradisional, Korea yang sekarang terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara ini dulunya merupakan satu bangsa yang hidup di semenanjung Korea. Jadi wilayah semenanjung Korea ini karena perang Korea, bagian utara dibagi menjadi Korea Utara, bagian selatan menjadi Korea Selatan kan. Dan di waktu tradisional ini, semenanjung Korea ini merupakan satu kesatuan kerajaan. Sebagai masa lalu Korea di masa tradisional ini, seperti hal di Indonesia, sejarah Indonesia juga tidak terdiri dari satu kerajaan, kan? Nah, di Korea juga muncul kerajaan itu tidak hanya satu. Dan yang paling dikenal oleh masyarakat umum biasanya adalah kerajaan terakhir, yaitu kerajaan Joseon. Kita bicara kerajaan-kerajaan yang sebelumnya, ada Gojoseon, ada Goryeo, ada Goryeo, ada Silla dan lain-lain. Tapi saya hanya akan memfokuskan bagaimana kehidupan agama di masa sebelum Joseon hingga ke masa Joseon. Di Korea ini, agama ini bisa mengatakan bukan hanya agama yang untuk beribadah, tetapi juga termasuk keyakinan. Jadi harus bisa memisahkan apa itu agama, apa itu keyakinan. Yang dimaksudkan dengan agama itu, seperti yang kita ketahui juga, itu adalah agama Buddha. Nah, bagaimana dengan keyakinan? Sebenarnya keyakinan ini juga merupakan bukan keyakinan masalah keimanan, tetapi bagaimana satu etika, gitu ya, nilai-nilai yang berakar dari budaya mereka, yaitu di kawasan Asia Timur, karena semenanjung Korea termasuk di kawasan Asia Timur, itu mengatur kehidupan mereka, yaitu Konfusianisme. Berbedanya adalah dalam kehidupan beragama Buddha ini dan Konfusianisme ini di zaman kerajaan. Tidak semua kerajaan, tapi itu membuat agama itu sebagai dasar fondasi melaksanakan pemerintahan kerajaan. Kalau di zaman sekarang mungkin kita mengenal ideologi demokrasi, komunisme, dan lain-lain, ya kan? Di zaman tradisional itu, yang menjadi dasar sistem pemerintahan itu adalah agama. Misalkan di zaman Silla, agama Buddha.
Goryeo juga agama Buddha. Tetapi di zaman Joseon, Konfusianisme. Nah, maka dari itu akan ada perbedaan tentunya. Karena agama dan keyakinan itu saling berganti menjadi dasar pemerintahan kerajaan. Pertanyaannya adalah, tidaknya ketika agama Buddha menjadi sistem pemerintahan kerajaan dan ketika Konfusianisme menjadi dasar sistem pemerintahan kerajaan, bagaimana efeknya dalam masyarakat itu sendiri? Kalau secara garis besar, tentu saja ada perbedaan dan tentu saja ada plus dan minus. Buka satu persatu. Saya sengaja nggak pakai titik ya, biar kita menyimak saja. Oke? Nah, untuk agama Buddha ini lebih, keduanya sebetulnya agama Buddha, Konfusianisme itu mengangkat harmonis ya, keharmonisan. Nah, di dalam agama Buddha ini sangat terlihat bagaimana keharmonisan itu diwujudkan melalui dukungan sang raja. Misalkan dalam mengambil keputusan itu tidak hanya pihak laki-laki yang harus duluan, dalam pembagian warisan juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kehidupan perempuan dan laki-laki di masa agama Buddha itu menjadi sistem pemerintahan kerajaan, itu memberikan kesempatan yang sama. Yang berbeda hanyalah untuk lingkungan kerajaan tetap jabatannya oleh laki-laki. Gitu ya. Tapi bagaimana dengan kaum perempuan? Perempuan juga sebetulnya ada, tetapi tidak ada di jajaran yang sama. Misalkan menjadi menteri atau apa, tidak. Perempuan itu menjadi pengayom penyebaran ajaran agama Buddha, sehingga kaum perempuan banyak ditugaskan di lingkungan istana untuk merawat dan melestarikan kuil-kuil Buddha. Jadi kalau misalkan masalah ritual pernikahan atau ritual kerajaan yang lain, disitulah peran kaum perempuan menjaga tradisional itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan perempuan dan laki-laki di bidang lainnya, misalkan bukan dalam lingkungan istana itu ya. Kita kenal Korea ini, kalau kita lihat drama-drama Korea pasti barista perempuan itu muncul juga dalam drama Korea. Nah, itu di zaman dahulu juga sebetulnya Korea sudah senang dengan kopi. Misalkan, di salah satu masa kerajaan, di masa Goryeo, kaum perempuan ada di arena publik karena mereka memiliki bukan mata pencaharian, kegiatan yang ya bisa menghasilkan untuk kehidupan keluarganya di warung-warung kopi. Artinya apa? Pekerjaan antara laki-laki dan perempuan di masa kerajaan Buddha itu imbang. Perempuan ada di daerah di arena domestik dalam rumah tangga, tetapi juga ada perannya di dalam arena umum, ya, di masyarakatnya. Kita beralih ke ketika kerajaan ini, sistem pemerintahannya itu adalah Konfusianisme. Hanya saja saya perlu mengingatkan bahwa perbedaan ini bukan berarti Konfusianismenya yang membagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam kerajaan Korea di masa akhir ini ada kaum elit yang mempolitisasi Konfusianisme itu sehingga menimbulkan perbedaan yang jauh berbeda ketika kehidupan masyarakat Korea di masa sebelumnya. Jadi karena politisasi itulah dalam artikel, buku, dan sumber-sumber yang lainnya yang bisa kalian dapatkan, itu mengatakan diskriminasi. Nah, kita harus pahami, bukan Konfusianismenya yang mendiskriminasi, tetapi memang di masa Joseon itu ada kaum elit yang mempolitisasi Konfusianisme itu sendiri. Lalu, apa efeknya? Nah, berbeda ketika agama Buddha itu berkembang dan dikembangkan, mendapat dukungan dari kerajaan. Ketika kerajaan itu dikuasai oleh kelompok yang menganut neo-Konfusianisme, yang sangat signifikan adalah tidak adanya peran kaum perempuan di arena publik. Arena publik berarti maksudnya bagaimana? Perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan formal di sekolah-sekolah. Dan tidak punya izin untuk bisa mengikuti ujian tes masuk untuk menjadi pegawai.
Jadi pendidikan kaum perempuan ini didapatkan dari siapa? Yaitu dari ayahnya sendiri, atau dari paman, atau dari kakak-kakaknya yang laki-laki. Lalu apalagi yang membedakan? Dalam kehidupan politik, agama Buddha itu sangat merangkul apa ya, eh, masyarakat yang berasal dari luar Korea. Sehingga di masa sebelum Joseon itu, pariwisata Korea itu populer sekali. Sama di masa kerajaan Goryeo. Hingga terdapat catatan bagaimana orang luar Korea ini mengagumi kecantikan putri di masa kerajaan Goryeo. Jadi kalau kita semua mengenal, wah Korea terkenal dengan skincare-nya ya, karena memang karya sudah dari sejak kerajaan yang dahulu. Sudah sangat terkenal dengan bagaimana merawat kecantikan untuk kaum perempuan secara natural. Lalu yang lainnya adalah bagaimana pengaruhnya dengan kehidupan politik misalkan di masa neokonfusianisme itu menjadi dasar sistem pemerintah. Salah satunya adalah perdagangannya yang lebih limited atau terbatas. Kalau di dalam agama Buddha, semua kerajaan bahkan dari Asia, dari Timur Tengah juga khusus ke Korea, dari Mesir dan yang lain-lain gitu. Tapi di masa ketika Konfusianisme ini perdagangannya lebih sempit, hanya untuk Jepang dan Korea. Nah, kehidupan agama dalam tradisional itu seperti itu, ya. Tapi masuk lagi agama yang baru bagi orang Korea, yaitu disebut waktu itu disebutnya sebagai ajaran Barat. Nah, kalau dipandang sebagai ajaran Barat, artinya adalah yang menyebarkannya memang bukan dari orang Asia Timur, tapi dari orang kulit putih. Orang kulit putih yang datang ke Korea ini ada Prancis, ada Jerman, dan ada Amerika. Yang paling berperan di antara orang kulit putih itu adalah Amerika, yang menjadi orang kulit putih atau negara Barat yang berhasil memasukkan pengaruh ajaran agama Kristen. Dan Kristen ini terbagi menjadi Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Lalu bagaimana responnya masyarakat Korea melihat ajaran yang baru? Sebetulnya alasan pertama ketika Korea ini masih tertutup dengan ajaran Konfusianisme itu, ketakutannya adalah kaum elitnya yang akan dikalahkan followernya dengan ajaran baru ini. Karena mereka sudah tahu ajaran baru ini memperkenalkan konsep Tuhan gitu. Jadi ada yang lebih berkuasa di atas manusia. Sehingga memang berseteru untuk tetap menutup itu. Tetapi ya ada negara yang lebih kuat lagi, yaitu Jepang. Dengan pengalaman Jepang masuk dan interaksi dengan Amerika, sehingga Jepang berhasil juga membuka selat ke Korea, dan disitulah peluang Amerika memasukkan ajaran-ajaran Kristen. Responnya berbeda antara Katolik dan Protestan, tapi bukan berarti karena agama ini ada perbedaan stigma, tapi karena yang membawakan dan respon dari masyarakat Korea itu sendiri menyebarkan agama Katolik dan agama Protestan itu berbeda. Jadi sini peran siapa yang menjadi misionaris dan pendekatnya, apa yang dilakukan oleh misionaris itu selalu menentukan respon masyarakat Korea. Ya, nah, ketika Katolik itu masuk dan masyarakat Korea juga menerima dan mengajarkan ajaran Katolik terhadap masyarakat Korea, mereka mengungkit masalah nenek moyang orang Korea, mengungkit masalah budaya-budaya tradisionalnya, sehingga responnya mendapat respon negatif. Jadi istilahnya tidak didukung oleh kerajaan untuk menyebarkan ajaran Katolik, tapi berubah masa yang lebih mendekat ke abad 20, ketika misionaris Amerika ini muncul dengan agama Protestan, mereka melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu menyeimbangkan ajaran ketuhanan yang diajarkan dalam agama Kristen dengan nilai-nilai budaya tradisional yang ada di dalam masyarakat Korea itu sendiri. Jadi berjalan secara bareng. Mereka tidak menyentuh
misalkan, oh ini tidak bisa, ini tidak boleh, itu tidak, justru malah disatukan. Sehingga itulah yang menjadi awal bagaimana Kristen di Korea itu berkembang hingga sekarang. Jadi bukan karena ajarannya, tetapi karena misionarisnya dan pendekatannya. Lebih ke pendekatannya. Ya. Pendekatan yang terlalu ekstrim, pendekatan yang mengungkit-ungkit budaya tradisional itu tidak mendapat respon yang baik. Tetapi ketika budaya lokalnya, yaitu masyarakat Koreanya juga diangkat dan juga dimodifikasi untuk bisa menyatu dengan ajaran Kristen, itu ketika disampaikan lebih diterima. Dan itulah menjadi titik awal bagaimana Korea bisa menerima agama yang baru. Nah, dampaknya adalah di masa lalu agama itu dimanfaatkan atau difungsikan sebagai dasar sistem pemerintahan kerajaan dan memberi pengaruh yang baik dan mungkin yang berbeda di masa Joseon, sehingga ketika ajaran agama Kristen Protestan ini lebih berkembang dibandingkan Katolik, itu oleh masyarakat Korea dianggap sebagai satu, wah ini berarti ideologi baru nih. Dan sempat juga digunakan atau dimanfaatkan untuk membangkitkan gerakan sosial yang menjunjung kemerdekaan bangsa dengan dasar bahwa Tuhan itu membebaskan manusia. Tuhan tidak akan membiarkan penindasan. Nah, seperti itulah. Jadi itu yang memberikan spirit bagi masyarakat Korea untuk menjadikan agama Kristen ini sebagai ruh atau sebagai jiwa mereka untuk melawan segala bentuk penindasan. Seperti itu, lagi-lagi karena di masa itu zamannya masih negara dengan negara itu saling menguasai gitu ya. Dalam hal ini Korea dikuasai oleh Jepang. Ya, mungkin kalian sudah tahu kalau persamaan Korea dengan Indonesia adalah sama-sama memiliki pengalaman dijajah oleh Jepang. Bedanya adalah kita sebelum Jepang mengalami kolonial Belanda, setelah itu Jepang selama 3,5 tahun. Nah, Korea ini kolonisasinya hanya Jepang, tapi selama 35 tahun. Nah, seiring dengan perkembangan dan pemahaman agama Kristen, sebetulnya bukan hanya agama Kristen yang membangkitkan kayak itu gerakan sosial untuk memerdekakan Korea ya. Justru disitulah agama-agama kelompok-kelompok agama yang lain juga sama-sama bersatu dengan tujuan yang sama. Maksudnya apa? Kita melihat bahwa masyarakat Korea memahami bahwa agama, keyakinan, dan agama baru ini yang menyemangati mereka untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap semua bentuk penindasan. Terlebih penindasan oleh kolonial Jepang. Begitu merdeka, di sini tantangannya bahwa Korea sudah menyadari bahwa agama itu adalah ranah pribadi gitu ya. Dan yang berkembang setelah itu adalah ada ideologi negara yang berbeda dengan kehidupan mereka di masa tradisional. Di sini menjadi awal asal-usul bagaimana masyarakat Korea ini bisa menempatkan agama itu hanya di ruang pribadi, ya. Tetapi untuk politiknya, yaitu menggunakan politik atau ideologi yang berasal dari Barat juga. Secara geografi, bagian utara Korea dekat sekali, ya, letaknya dengan Rusia kan. Amerika memang jauh, tetapi karena ada sejarahnya dia dibawa oleh Jepang juga diboncengi oleh Jepang ke Korea, sehingga Amerika pun juga perannya dalam pergalutan politik di Korea setelah masa kemerdekaan. Disitulah titik awal agama tidak lagi secara secara luas mempengaruhi gerakan-gerakan sosial, tetapi lebih ke ideologi politik, yaitu komunis dan demokrasi. Jadi agama dalam kehidupan masyarakat Korea di masa tradisional hingga modern ini bertransformasi ya, yang tadinya menjadi ranah pribadi dan juga negara gitu menjadi hanya menjadi ranah pribadi. Nah, yang akan dilanjutkan penjelasan bagaimana kehidupan beragama di masa kontemporer inilah
berarti bukan lagi bicara tentang agama sebagai ranah negara, ya, tetapi sebagai ranah pribadi. Dan ini yang akan diterangkan oleh Bu Amel ini, agamanya bukan lagi Buddha, bukan lagi keyakinan Konfusianisme, bukan lagi Kristen, tapi agama yang menjadi minoritas, masih minoritas di Korea Selatan, yaitu agama Islam, dan yang difokuskannya adalah respon dari masyarakat Korea itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa mengawali untuk penjelasan inti yang ingin disampaikan pada acara ini, yaitu dari Ibu Amelia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ros atas pengantarnya terhadap berbagai layer agama di masyarakat Korea ya. Dari Buddhisme, Konfusianisme, kemudian ada Kristen. Sekarang kita masuk ke bagaimana agama Islam sebagai agama minor berkembang dan diterima, termasuk juga ditolak dalam tanda kutip gitu ya, oleh Ibu Amelia. Silahkan Ibu. Terima kasih Bapak Afri, dan juga terima kasih Ibu Ros untuk pengantarnya. Saya sharing screen ya. Sudah terlihat ya Bapak Afri? Ya, terlihat Ibu. Mungkin boleh di full screen ya. Ya. Oke. Ya, jadi di sini saya mau share sebenarnya ini hasil dari disertasi saya. Jadi disertasi saya adalah mengenai Islamofobia di Korea Selatan. Tetapi saya sebenarnya bukan melihat Islamofobia dari masyarakat lokal atau masyarakat Korea, tapi saya melihat Islamofobia dari Muslim itu sendiri, Muslim yang ada di Korea. Dan saya lebih spesifik lagi, fokus lagi, yaitu saya melihatnya dari mahasiswa Muslim yang ada di Korea. Dan di sini seperti yang sudah tadi Ibu Rostin juga sudah mengantarkan bahwa Islam di Korea itu minoritas ya. Jadi di sini pun mahasiswa Muslimnya sebagian besar itu adalah bukan orang Korea, tapi ada juga di sini orang Koreanya. Oke. Jadi di sini bentar. Jadi kenapa saya mengambil kenapa saya mengambil topik Islamofobia di sini dan kenapa saya mengambil topiknya bukan dari sudut pandang masyarakat lokal yang notabene biasanya non-Muslim. Karena biasanya penelitian tentang Islamofobia itu biasanya selalu fokusnya diambil kepada masyarakat lokal yang biasanya non-Muslim. Jadi penelitian tentang Islamofobia dari sudut pandang Muslim itu sangat amat sedikit sekali. Jadi karena itu saya mengambil Islamofobia di sini, tapi dari sudut pandang Muslim. Jadi sebenarnya di sini saya mengambil penelitian tentang persif Islamofobia, bukan Islamofobia. Kemudian ada anggapan bahwa Muslim itu dipandang orang-orang secara general itu sebagai satu komunitas yang homogen. Padahal seperti yang kita ketahui, Muslim itu kan sebenarnya bukan homogen, tapi heterogen. Maksud saya ada Muslim dari Indonesia, ada Muslim dari Pakistan, ada Muslim dari Malaysia, dari Iran, dari Turki. Itu sebenarnya kita meskipun sama-sama Muslim, tapi kita sebenarnya berbeda. Misalnya cara pandang kita seperti yang kita ketahui juga kan Islam ada banyak imam ya, jadi tidak bisa disamaratakan sebagai satu komunitas homogen ya. Jadi ini yang menjadi latar belakang kenapa saya mengambil penelitian ini. Kemudian pertanyaan penelitian saya, jadi maksudnya apa sih yang mau saya teliti di sini? Jadi pertanyaan utama saya adalah bagaimana Islamofobia itu mempengaruhi kehidupan mahasiswa Muslim di Korea Selatan. Jadi ini saya melihatnya pertama dari dalam yang mempengaruhi dalam hal kereligiusan mereka, lalu keterkaitannya juga dengan identitas. Di sini identitasnya saya bagi menjadi identitas agama, yaitu sebagai mereka sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang dilihat dari negaranya, asal negaranya, sebagai warga negara suatu negara, yaitu saya melihatnya dari negara asalnya. Karena kan banyak juga misalnya
orang warga negaranya apa, tapi sebenarnya dia bukan orang dari negara itu. Jadi saya ngeliatnya dari asal negaranya, jadi bukan berdasarkan negara yang ada di paspornya. Kemudian juga saya melihat bagaimana mereka beradaptasi dengan kehidupan di Korea. Untuk penelitian saya ini, saya mengambil metodenya itu adalah mixed method. Jadi saya mengambil maksudnya penelitian saya ini secara kualitatif juga secara kuantitatif. Jadi di sini saya melakukan wawancara, juga saya melakukan survei. Nah, untuk wawancaranya sendiri, saya mewawancarai ada 32 mahasiswa yang terdiri dari 21 laki-laki dan 11 perempuan. Kemudian untuk survei, saya menyebarkan survei kepada, maksudnya yang merespon survei saya ada 140 mahasiswa. Jadi berdasarkan hasil pengambilan data saya ini, hasil analisis saya ini, pertama-tama saya mendefinisikan Islamofobia. Bagaimana mahasiswa Muslim itu mendefinisikan Islamofobia sendiri. Jadi maksud saya menurut mahasiswa Islamofobia itu apa ya? Gitu. Jadi saya bertanya kepada mereka. Jadi jika dilihat istilah Islamofobia ini sendiri dapat ditelusuri itu sejak tahun 1925. Tapi pada saat itu sebenarnya arti atau makna Islamofobia itu tidak seperti yang ada sekarang. Ya, jadi zaman dulu ketika pada tahun itu ini pertama kali maksudnya diperkenalkan di sana. Maksudnya ada di sana itu di negara Prancis. Jadi istilah Islamofobia itu digunakan untuk mengkritik Barat karena saat itu Barat atau negara Barat yang maksudnya Barat itu gagal, maksudnya tidak mengakui keberadaan Muslim secara politik pada saat itu di Perancis. Kemudian berlanjut ke masa sekarang, istilah Islamofobia itu semakin banyak menjadi trending digunakan itu terutama setelah insiden tahun 2001, yaitu setelah insiden 11 September. Jadi setelah itu juga kan banyak serangan teroris di Eropa oleh Al-Qaeda, ISIS, dan revolusi Islam. Sejak itu istilah Islamofobia sampai sekarang sering kita dengar. Jadi apa-apa ngomongnya Islamofobia, Islamofobia. Tapi maknanya yang ketika pertama kali Islamofobia muncul sampai sekarang itu adalah berbeda. Nah, sebenarnya sampai detik ini pun di kalangan akademia atau cendekiawan di karya ilmiah yang menulis tentang Islamofobia itu tidak ada kesepakatan tentang definisi Islamofobia. Jadi ada banyak sekali definisi Islamofobia. Tapi di sini saya mengambil dari Runnymede Trust, itu adalah sebuah lembaga think tank dari Amerika. Jadi saat itu mereka membuat laporan tentang, dan judul laporannya itu tentang Islamofobia. Mereka mendefinisikan Islamofobia itu sebagai ketakutan, kebencian, permusuhan terhadap Islam dan umat Muslim misalnya, yang dilakukan oleh serangkaian pandangan tertutup yang menyeratkan dan mengaitkan stereotip dan keyakinan negatif dan merendahkan umat Islam. Nah, ketika saya mendapatkan hasil dari mahasiswa, ini gimana ya mahasiswa? Ternyata sama. Mahasiswa pun tidak ada kesepakatan di antara mereka ketika saya bertanya, menurut kamu Islamofobia itu apa? Semuanya berbeda-beda. Nah, bahkan yang menarik, jadi saya juga bertanya, apakah mereka pernah mendapatkan perlakuan yang bersifat Islamofobia gitu. Dan ada beberapa yang mengaku pernah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dikarenakan mereka Muslim. Tapi ini juga saya juga menekankan apakah ini benar karena mereka Muslim atau karena apa gitu. Nah, jadi yang lucu, bukan lucu, menariknya, jadi yang mendapatkannya saya ingat itu ada orang Malaysia, perempuan Malaysia, dan dia kebetulan maksudnya memakai hijab. Jadi dia merasa itu adalah perlakuan Islamofobia karena waktu itu dia sedang bermain sepeda di sekitar kampusnya, lalu di sebuah taman di dekat kampusnya, dan dia sering ke sana, maksudnya dia sering main sepeda di sana, dan dia main sepedanya kebetulan saat itu sendirian. Nah, tiba-tiba saat dia sedang beristirahat di taman, dia sedang duduk,
baru aja turun dari sepedanya, dia bilang tiba-tiba ada bapak-bapak, dia langsung yang mendekati dia dan menarik hijabnya, lalu dilemparkan begitu saja hijabnya. Dia saat itu kaget sekali karena itu dia sudah lama tinggal di Korea dan dia tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan sekalipun. Ketika mendapatkan perlakuan seperti itu, dia sangat kaget. Jadi dia cuma hanya bisa duduk. Lalu saya tanya, setelah itu kamu melakukan apa? Saya duduk, saya mengambil hijab saya memakai hijab saya kembali, kemudian saya menangis karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi terus saya bertanya setelah itu apa yang terjadi, ya Bapak itu terus seperti agak menghina, bukan menghina, jadi mengatakan dalam bahasa Korea, pergi kamu Muslim dari sini. Gitu. Jadi ya makanya itu adalah perlakuan Islamofobia yang diterima. Dan yang menariknya, setelah saya bertanya tentang pengalaman itu, dia masih tetap membela Korea. Dia bilang gini, bagaimana menurut kamu Islamofobia? Ya Islamofobia itu ya perilaku yang tidak mengenakan yang diterima oleh Muslim. Tapi saya bertanya, apakah menurut kamu ada Islamofobia di Korea? Dia menjawab saya tidak ada. Jadi dia menganggap sepertinya orang Korea itu lebih ke apa ya rasis. Jadi mereka tuh memang kepada orang xenofobia, bukan Islamofobia, jadi xenofobia. Jadi dia tidak suka yang asing-asing gitu. Jadi dia tidak merasa itu adalah perilaku, dia merasa itu perilaku Islamofobia, tapi dia tidak merasa ada Islamofobia. Menurut dia tidak ada Islamofobia di Korea gitu. Nah, tapi ada juga yang orang Indonesia memakai hijab, dia justru yang merasa dia bilang dia tidak pernah sekalipun mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan. Bahkan dia merasa dia diperlakukan seperti artis atau selebritis. Enggak, tapi bukan dalam hal yang negatif ya, tapi dalam hal positif. Jadi ketika dia berkata itu juga dia sambil tersenyum, maksudnya menyenangkan. Dia bilang, enggak, bukannya saya merasa seperti artis atau selebritis gitu, dia bilang. Tapi mereka memperlakukan saya sangat amat baik, dia bilang. Terus saya tanya, memang apa contohnya gitu. Jadi dia pernah, dia di dalam stasiun, sedang menunggu kereta, lalu tiba-tiba ada ibu-ibu yang mendekati dia gitu. Terus dia ya berusaha ya sebisanya, maksudnya berusaha ramah tapi tidak terlalu ramah aja, biasa saja gitu. Terus ibu itu tiba-tiba bertanya sama dia, bolehkah saya memfoto Anda? Bolehkah kita foto bersama gitu? Terus saya bilang, oh kenapa memang? Kenapa dia minta foto ya gitu? Terus dia bilang saya juga tidak tahu kayak karena saya pakai hijab atau bagaimana gitu. Setelah itu mereka agak sedikit bicara ya gara-gara memakai hijab gitu. Tapi tidak ada pandangan yang negatif atau yang seperti menghina atau bagaimana gitu. Jadi ibu itu benar-benar terkagum gitu. Jadi makanya pengen foto sama dia. Sampai dia bilang, oh jangan ya gitu. Terus ya udah terus ibu itu yang malah mau memberi sesuatu buat dia. Ini saya mau ngasih sesuatu buat kamu gitu. Tapi nggak perlu gitu. Iya, jadi dia tuh selalu mendapatkan perlakuan yang menyenangkan. Jadi ya seperti itu kayak minta foto bersama, mau memberikan sesuatu gitu. Jadi, nah, ya bagi dia juga, jadi kayaknya Islamofobia itu tidak ada gitu. Tapi meskipun ada juga mahasiswa yang Muslim yang beranggapan, wah Korea itu sangat Islamofobia gitu. Contohnya ada yang dari negara Timur Tengah yang beranggapan seperti itu, mereka sangat rasialis, bla 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 gitu. Tapi ya seperti waktu itu ada cerita sama saya, dia sholat. Nah, sholat kebetulan itu sholatnya di tempat umum gitu. Jadi ada yang tidak suka, terus yang menghina-hina. Jadi bagi mereka, jadi dia tuh sangat amat tidak suka dengan Korea gitu. Jadi mereka beranggapan oh Korea itu sangat Islamofobia. Ya, jadi di sini bisa dilihat tidak ada sepakatan tentang Islamofobia di antara masyarakat, di antara mahasiswa Muslim. Dan ini menariknya, meskipun di antara mereka yang mendapatkan perlakuan Islamofobia, tapi ada yang merasa meskipun mendapatkan perlakuan itu, tapi tidak merasa ada Islamofobia di Korea seperti itu. Nah, kemudian saya mengaitkannya dengan kereligiusan dan juga identitas. Nah, di sini saya menemukan itu ada hubungan kuat antara kereligiusan dan identitas.
di sini yang menariknya kereligiusan itu lebih terkait atau mempunyai hubungan yang lebih kuat kepada identitas agama atau identitas sebagai Muslim dibandingkan identitas sebagai warga negara. Jadi saya tanya, misalnya dia orang Pakistan, saya tanya kamu lebih bangga menjadi, maksudnya kamu lebih bangga menjadi seorang Pakistan atau Muslim? Jadi saya tanya seperti itu. Nah, kebanyakan yang kereligiusannya tinggi itu lebih mengutamakan identitasnya sebagai Muslim. Jadi dia bilang, oh saya lebih, maksudnya saya lebih bangga, lebih mengutamakan, oh saya Muslim gitu. Jadi bukan sebagai warga negaranya. Tapi untuk yang kurang kereligiusannya lebih rendah, itu biasanya lebih mengutamakan identitas nasionalnya mereka. Nah, kemudian di sini juga saya menemukan semakin religius, jadi semakin penting yang tadi identitas Muslim, dan ya yang tadi juga identitas nasional itu lebih penting bagi mahasiswa yang kurang religius. Nah, kemudian saya juga mengaitkan kereligiusan dengan bagaimana kehidupan mereka, maksudnya di Korea, bagaimana mereka beradaptasi dengan kehidupan di Korea. Nah, di sini saya menemukan bahwa semakin religius mereka, semakin tinggi tingkat kereligiusannya, maka semakin sulit mereka beradaptasi dengan kehidupan di Korea. Tetapi mahasiswa yang kurang religius itu cenderung mudah beradaptasi dengan kehidupan di Korea. Kehidupan di Korea itu maksudnya gimana? Jadi kehidupan di Korea mungkin seperti yang kita sudah ketahui dari drama-drama, melihat bagaimana budaya masyarakat Korea kan ada budaya minum-minum, ada budaya makan di luar, maksudnya makan di luar terus minum-minum, ya lebih yang alkohol ya maksud saya. Nah jadi kan seperti yang kita ketahui kalau misalnya Muslim itu kan dilarang untuk minum alkohol. Jadi untuk yang mahasiswa yang tingkat religiusnya tinggi itu sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan budaya minum-minum di Korea. Tapi mahasiswa yang kurang religius itu cenderung lebih bisa beradaptasi dengan kehidupan di Korea. Jadi biasanya mereka malah jadi ikut, maksudnya ya jadi apa ya? Jadi ikut dengan kehidupan budaya masyarakat Korea gitu. Kemudian, jadi di sini kesimpulan penelitian saya, jadi dengan adanya saya menemukan berbagai macam definisi Islamofobia yang muncul dari pengalaman juga cara pandang mahasiswa Muslim di Korea. Jadi ini sekaligus menegaskan bahwa terdapat keheterogenan loh di dalam komunitas mahasiswa Muslim. Jadi Muslim itu bukan homogen, bukan cuma satu komunitas, tapi berbeda-beda. Kemudian di sini karena tadi yang saya bilang juga tidak ada meskipun mereka menerima perlakuan Islamofobia atau tidak, jadi tidak ada korelasi sebenarnya antara bagaimana persepsi Islamofobia mereka dengan kereligiusan mereka. Nah, kemudian di sini ternyata Islamofobia itu tidak mempengaruhi kereligiusan dan persepsi Islamofobia, tetapi lebih ke masyarakat dan budaya Korea yang mempengaruhi kereligiusannya. Nah, kemudian di sini yang tadi saya sudah sebutkan, jadi kereligiusan itu berdampak, jadi semakin tinggi tingkat religiusnya itu semakin kuat kaitannya dengan identitas Muslim dibandingkan dengan identitas negara asalnya atau ke nasionalismenya mereka. Tapi hal ini juga harus hati-hati karena jadi saya memberi catatan kecil karena di sini saya juga ada beberapa responden saya itu yang merupakan Muslim minoritas di negara asalnya. Jadi misalnya saya mendapatkan responden saya itu ada dari Kamboja. Kan seperti yang kita ketahui Kamboja Muslim di sana sebagai minoritas. Juga waktu itu saya juga ada salah satu responden saya yaitu orang Jerman, Muslim Jerman. Dan Muslim kan juga merupakan minoritas di Jerman gitu. Jadi mereka juga dalam hal ini mereka juga merasa lebih apa ya
lebih mengutamakan identitasnya mereka sebagai Muslim dibandingkan nasionalismenya, karena mereka di sana posisinya sebagai minoritas. Kemudian di sini saya juga yang tadi saya sudah sebutkan, jadi tingkat religius yang tinggi itu cenderung menghambat sikap akulturasi, sedangkan tingkat religius yang rendah cenderung mendorong sikap akulturasi. Ya. Jadi demikian sharing saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ami atas pandangan baru yang mungkin tidak dapat kita bayangkan sebelumnya ya. Di Indonesia itu menjadi Muslim di Korea itu seperti apa. Nah, sebelum menutup sesi kita, tentu kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta yang ada pertanyaan yang mungkin ingin langsung ditanyakan kepada narasumbernya, baik Ibu Ros dan Ibu Amelia, silahkan. Mau mengajukannya langsung boleh dengan mengangkat tangan atau juga bisa diketikkan di kolom chat kita ya. Silahkan. Kita tunggu ya Ibu Ami dan Ibu Ros. Ya, wah ada Mbak Binar. Silahkan, Mbak Binar. Lama Iya, tidak berjumpa ini. iya. Terdengar ya suaranya ya? Terdengar, jelas. Ya. Selamat sore semuanya, Bu Ros, Bu Amel, dan Afrisem, juga peserta yang lain. Saya ingin tanya ke Bu Amel. Itu kan tadi ada kesimpulan tentang hubungan tingkat religiusitas dengan bagaimana mahasiswa itu bisa beradaptasi gitu dengan kehidupan di Korea. Nah, cara mengukur tingkat religiusnya mereka itu bagaimana sih? Apakah dari ritual kayak sholat, ataukah dari makanan, atau bagaimana? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Binar. Silahkan Ibu Amel langsung. Oh, oke. Iya, jadi waktu itu tentu saja pertanyaan penelitian saya dilihat dari teori sebelumnya ya. Jadi mengukur tingkat kereligiusan itu saya memakai teori yang saya pakai. Ya, jadi pertama dari partisipasi mereka terhadap kegiatan kereligiusan. Lalu juga dari maksudnya ibadahnya mereka, lalu juga uh, jadi tadi apa lagi? Ya, ya jadi lihat dari sholat, juga dari lihat pandangan mereka tentang halal seperti itu. Kalau dilihat dari tingkat itu, apakah ada hubungan antara Muslim yang dari misalnya Timur Tengah dengan Asia Tenggara, apakah ada perbedaan? Iya, iya benar sekali. Jadi itu kebetulan saat itu juga saya tidak fokus ke sana, tapi saya menemukan hal itu. Jadi mungkin itu akan menjadi penelitian saya lebih lanjut. Jadi menarik sekali jadi saya menemukan tingkat kereligiusan yang lebih rendah di negara Asia Tenggara dibandingkan dari negara Timur Tengah. Jadi kebanyakan yang mahasiswa Muslim yang dari negara Timur Tengah atau bukan Timur Tengah ya, South Asia Selatan, dari Pakistan, dari India, dari negara-negara Asia Selatan dan juga Timur Tengah itu tingkat kereligiusannya lebih tinggi dibandingkan negara dari Asia Tenggara, misalnya dari Indonesia. Tapi saya sebenarnya waktu penelitian saya itu saya juga membagi dua kelompok besar. Jadi kelompok responden saya itu kan sebenarnya di berbagai macam negara, tapi saya juga ada dua kelompok besar. Jadi waktu itu saya diminta sama promotor saya, coba kamu juga mengambil kelompok besar. Jadi agar bisa lebih dibandingkan. Jadi waktu itu saya membandingkan antara kelompok mahasiswa dari Pakistan dan dari Indonesia. Gitu. Jadi waktu itu terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara mahasiswa Muslim dari Indonesia dan mahasiswa Muslim dari Pakistan. Ya, contoh yang pertama yang paling menarik adalah pandangan mereka terhadap halal, konsep halal. Jadi untuk yang mahasiswa Muslim Indonesia itu tentang konsep halal itu lebih apa ya, toleransi ya. Sedangkan kalau yang mahasiswa Muslim Pakistan itu lebih saklek kalau misalnya bahasa yang maksudnya yang ya ada seperti itu.
Ya, terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Bu Amel. Saya jadi penasaran juga ini, jadi mengikuti penjelasan Bu Amel tadi. boleh tahu. Ada perbedaan juga tidak antara yang mahasiswi dengan mahasiswa, Bu? Artinya yang laki-laki dan perempuan sejauh apa melihat kelonggaran religiusitas itu, Bu? Ah, Itu kebetulan saya tidak bisa lebih mendalam tentang hal itu karena entah kenapa saya waktu itu mendapatkan responden itu sangat jauh lebih banyak yang laki-laki dibandingkan yang perempuan. Jadi jumlahnya tidak seimbang ketika saya menyebarkan kuesioner atau eh, apa namanya mencari responden untuk wawancara. Yang memberi respon kepada saya itu sebagian besar itu laki-laki gitu. Hmm. Hmm. Jadi waktu itu juga promotor saya juga bilang ini kamu gimana ya, saya juga nggak tidak paham kenapa gitu. Tapi setelah saya telusuri ternyata untuk yang komunitas mahasiswa Muslim dari Pakistan, memang komunitas yang perempuannya itu sangat amat tertutup. Jadi saya dapat satu orang. uh, jadi saya bertanya, ini saya bisa nggak kayak wawancara teman kamu juga gitu. Dia tuh tidak mau gitu. Dan juga dia cerita itu benar-benar sangat tertutup. Jadi sangat sulit memang kalau dari luar itu untuk mendapatkan yang maksudnya yang mahasiswa yang muslim yang perempuan muslimah gitu. Kalau dari Indonesia saya bisa mendapatkan jumlahnya yang agak lebih seimbang gitu. Tapi untuk pertanyaan Pak Afri pun cenderung sama sih Pak. Oh, Jadi oke. kalau itu, tapi saya nggak bisa apa maksud saya Ya, membandingkan dengan kelompok yang lain karena itu saya tidak bisa mendapatkan jumlah yang seimbang. Gitu. Jadi saya baik. tidak melihat dari segi gender. Baik, terima kasih Bu Ami. Ya, Mungkin bisa jadi riset selanjutnya itu ya. iya betul. Nah, ini ada dua pertanyaan lagi nih Bu. Yang pertama dari Janesia Aida Khairina. Ada di kolom chat Ibu, saya bacakan. Selamat siang, saya izin bertanya. Komunitas Muslim di Korea akan sholat di tempat umum, seperti di ruangan kosong ketika sedang sekolah, bekerja, karena tidak ada masjid atau musola. Saya cukup penasaran bagaimana proses pembangunan tempat ibadah di Korea. Apakah memang sesulit itu? Karena ada kasus viral akhir-akhir ini yang mengatakan sulit untuk mendapatkan perizinan. Ini saya rasa saya punya gambaran ini. Ada beberapa waktu lalu vlogger atau YouTuber ya yang ingin membangun masjid di sebuah wilayah. Kalau nggak salah di Incheon ya. Eh, di Incheon atau di mana ya Bu ya? Yang Di kemudian Daegu sih setahu di saya. Daegu ya Bu Di, ya. Yang kemudian ada penolakan dari daerah dari masyarakat sekitar. Gimana Ibu? Nah, untuk yang kasus ini kebetulan sekali saya sangat beruntung. Saya mendapatkan langsung ke apa ya spokesperson-nya perwakilan mahasiswa di Daegu saat itu. Nah, kebetulan juga, nah jadi di Daegu itu kebetulan yang mau membangun masjid yang banyak, maksudnya mayoritas Muslim di sana adalah mahasiswa. Jadi bukan pekerja atau yang lainnya, tapi mereka berprofesi, maksudnya mereka adalah komunitas mahasiswa yang ingin membangun masjid di Daegu. Jadi kalau dari yang informasi saya tersebut, mereka mengatakan sebenarnya itu tidak ada masalah dengan perizinan. Dari awal pembangunan juga sebenarnya waktu itu mereka sudah mendapatkan izin. Jadi untuk izin sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Sangat mudah kan sebenarnya juga di peraturan di negara Korea kan juga mereka negara sekuler ya. Jadi membedakan antara agama dan maksudnya membedakan agama dan pemerintahan. Jadi dalam peraturan negaranya pun dibebaskan sebenarnya mau beragama apapun. Nah, mereka itu mulai mendapatkan kesulitan menurut pengakuan mereka setelah mendapatkan apa namanya seperti ancaman dari kelompok agama lain. Waktu itu kelompok dari saya lupa dari Kristen kalau nggak salah kan di sana ada banyak yang evangelis gitu ya. Ya, jadi sejak mereka mendapatkan pertentangan dari kelompok agama lain itu dan kelompok agama lain itu mempengaruhi masyarakat di sekitar masjid.
Jadi sejak itu, padahal sebelum itu tuh tidak ada masalah sama sekali menurut mereka. Mereka hidup berdampingan saja dan maksudnya toleransi selama bertahun-tahun. Karena itu jadi mereka itu kan jadi mahasiswa di Daegu itu sangat amat banyak dan Muslim di Daegu, maksudnya mahasiswa Muslim di Daegu itu sangat amat banyak. Nah, jadi ada satu rumah lah yang dipakai sama mereka itu untuk ibadah, khususnya untuk sholat Jumat. Nah, itu sudah dipakai bertahun-tahun. Nah, karena semakin banyak yang mahasiswa Muslim yang datang ke situ, mereka mengumpulkan uang, lalu mereka akhirnya berhasil membeli tanah dan rumah itu, lalu mereka mendapatkan izin untuk membangun lagi rumahnya. Maksudnya karena tempat yang ada, rumah yang bangunannya ada, itu tidak cukup untuk menampung semua Muslim, khususnya ketika sholat Jumat. Karena itu mereka membangun lagi. Nah, jadi sebenarnya itu udah ada rumah, tapi karena mereka mau memperlebar gitu. Bukan memperbesar, jadi mereka membangun bangunan lagi yang di luar di pas halaman mereka. Jadi ada bangunan lama, terus mereka mau bangun masjid nih, beneran masjid yang bagus gitu. Ya, jadi seperti itu kasusnya. Jadi karena ada yang pertentangan dari kelompok agama yang lain itu, mereka sempat dibawa ke pengadilan itu 2 tahun yang lalu, dan mereka menang. Mereka tetap mendapatkan izin. Maksudnya karena kan izinnya memang sudah didapatkan dari awal pembangunan gitu. Dan waktu itu pemerintah lokal juga dari pengadilan juga memutuskan boleh melanjutkan pembangunan. Nah, masalahnya karena si kelompok yang agama lain ini terus menerus menentang dan juga mempengaruhi masyarakat lokal di sekitar sana, jadi pembangunan itu tidak dapat dilanjutkan sampai detik ini setahu saya. Tapi dari segi hukum, peraturan segala macam tuh sudah beres sebenarnya. Cuman masalahnya ini mereka dijegal. Jadi kayak misalnya kalau mereka mau mulai bangun lagi, tiba-tiba ada apalah halangan gitu. Terus juga kalau mereka mau sholat di sana, karena masih ada bangunan yang lama ya. Jadi bangunan yang baru itu baru tiang-tiang aja. Maksudnya belum bisa diterusin lagi. Mereka ke sana tuh dipasangin spanduk-spanduk yang menghina tentang Muslim seperti itu. Atau mereka sempat dilempari segala macam gitu. Terus mereka juga tiba-tiba ada keluhan dari warga sekitar bilang, kalau misalnya sedang ada perayaan, misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, terus kan mereka mahasiswa Muslim banyak yang berkumpul, dan kebetulan di sana banyak yang mahasiswa Pakistan, India, dari negara Asia Selatan atau Timur Tengah. Mereka masak kan di sana. Nah, terus dibilangnya ini bau makanannya sangat amat mengganggu gitu. Padahal bertahun-tahun lalu nggak ada gitu. Tiba-tiba muncul keluhan seperti itu. Terus mahasiswa Muslim itu berusaha sebenarnya memberikan solusi. Jadi ketika misalnya dibilang ada bau yang nggak enak, mereka memasang cerobong asap gitu, maksudnya yang supaya untuk menyerap bau. Sudah mereka pasang, mereka bilang. Terus dibilang berisik ketika ada azan atau apa, mereka memasang peredam suara. Jadi itu sebenarnya sudah dilakukan semua, tapi tetap karena ada kelompok ini gitu. Oke, Terus berarti ya, masalahnya di ini ya Bu ya, di masyarakat sekitar, bukan terhadap bukan. perizinan legalnya ya. Ya, bukan di masyarakat sekitar sih sebenarnya, karena ada yang memprovokasi, yang kelompok dari agama lain itu yang memprovokasi masyarakat sekitar gitu. Kelompok provokator itu ya Bu ya. Iya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikut dari Vianda Puspita. Selamat siang, saya izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Muslim di Korea jika ingin mendapatkan perlindungan seandainya terjadi peristiwa yang tidak mengenakan yang berhubungan dengan agama? Terima kasih. Silakan Ibu. Kalau ini saya mendengar ada 2 orang yang berpengalaman yang sampai berhubungan dengan keamanan ya. Jadi satu orang yang tadi saya ceritakan yang Malaysia itu, dia kebetulan dia tidak melapor ke kepolisian, tapi dia melapor kepada kedutaan Malaysia di sana. Tapi mereka juga tidak bisa bertindak, maksudnya mereka tidak bertindak apa-apa karena baiklah kalau jika ada kejadian lain baru akan ditindak gitu. Tapi
Jadi stop cuma sampai situ aja, cuma sampai melapor ke kedutaannya. Nah, lalu satu lagi, ini kebetulan saya mendengarnya dari spokesperson yang dari Daegu itu tadi. Jadi dia menerima perlakuan itu benar-benar yang sampai dia ditangkap polisi bahkan. Jadi tiba-tiba dia ditangkap polisi yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia langsung dimasukin ke kantor polisi, terus dia ditanya macam-macam, lalu dia tahu ternyata itu berhubungan dengan tweetnya dia yang pada masa-masa lalu, bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi tentang dia mengomentari tentang suatu hal di Korea gitu. Jadi polisi dia ditangkap karena itu. Tapi saat itu juga polisi cuma bisa interogasi aja, cuma bisa menahan cuma sebentar. Tapi ya sudah, tapi waktu itu dia juga akhirnya dia melapor balik. Dia bilang, saya juga mendapatkan banyak perilaku yang tidak enak nih. Jadi dia juga diserang karena kan dia juga influencer ya. Karena dia spokesperson, influencer, juga dia YouTuber. Jadi dia juga dibilang dia mendapatkan serangan yang banyak juga. Jadi kalau misalnya ini gara-gara tweet dia yang pada masa lalu, bertahun-tahun lalu, ya saya juga mau melapor balik gitu. Tapi sama polisi itu tidak digubris gitu. Jadi dia waktu itu ini nggak adil gitu. Jadi cuma seperti itu. Jadi untuk yang mendapatkan perlindungan ya mungkin seperti yang tadi ya, lebih tepatnya kalau melapor ke kedutaan negara ya masing-masing gitu dibandingkan ke polisi lokal gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita buka lagi, ada pertanyaan, udah 3, mulai hangat ini diskusinya. Apri, saya bolehkah? Silakan Pak Zaini, silakan. Ya, terima kasih. Ya, sambil sharing juga ya. Ya, baik, saya akan coba bertanya juga ke Bu Ros juga ya, dimulai dari Bu Ros. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi kalau saya lihat memang perkembangan agama di Korea ya, itu dari ditelusuri kalau kita lihat ya mulai dari mungkin 3 kerajaan ya. Terus yang mulai terlihat itu ya tentu kita lihat Goryeo ya. Kalau kita lihat Goryeo di mana tradisi Buddha itu sangat dominan ya, sehingga dia mengatur berbagai taruhlah aktivitas yang menonjol itu memang lebih kepada aspek spiritualnya ya, karena memang kalau kita lihat Buddha itu kan dia tidak begitu banyak masuk ke ranah politik. Nah, beda bergeser misalnya zaman Joseon di mana kita lihat agama dipakai untuk berbagai tujuan ya. Kita lihat karena di situ kan kita bicara tentang adanya kelas ya, terutama Yangban yang memang sudah mulai kelihatan. Di situ ada hierarki di mana masyarakatnya itu dibuat sangat stratifikasi ya. Di mana kalau kita lihat agama dipakai untuk ya politik gitu ya. Jadi bagaimana mengelola kerajaan. Dan kalau kita lihat berikutnya setelah masuknya Barat ya dengan membawa ajaran Barat yang tentu kalau kita lihat sini ada Protestan, ada Katolik, yang kalau kita lihat ajaran Barat itu semacam menggugat tatanan yang berlaku sebelumnya. Ya kalau kita lihat, misalnya kalau kita lihat Joseon itu kan dimana rakyat harus patuh pada kerajaan atau raja, nggak boleh misalnya membantah. Tapi dengan kita lihat pada tradisi Kristiani, tentu kan kita misalnya nggak begitu patuh begitu saja, tapi ada ajaran-ajaran seperti apa yang harus kita patuhi gitu. Kalau dia salah, masa kita patuh? Karena kan kekuatan yang tertinggi ada pada Tuhan. Nah, ini saya melihat kalau Bu Ros kan sempat meneliti masalah ini ya. Kalau kita lihat perkembangan Kristen di Korea dari pengalamannya juga itu bagaimana perkembangan yang terjadi di dalam konteks sejarah Korea itu kan memang kalau kita lihat periode panjang ini kan menjadi catatan yang mungkin kita lihat dalam konteksnya gitu ya. Nah, kalau Bu Ros melihat dari peran dari institusi masing-masing ya, misalnya kalau kita lihat di zaman taruhlah kita Goryeo ya, terus Joseon, terus pada masa modern ya ataupun kontemporer terkait peran masing-masing institusi, bagaimana mereka melaksanakan berbagai cara ya atau aktivitas untuk tujuan bagaimana agama itu bisa diterima ya sebagai bagian yang sebenarnya
tentu harus kita lihat dalam konteks masyarakat pada waktu itu. Nah itu nanti Bu Ros mungkin bisa menjawabnya. Terus yang berikutnya untuk Bu Ami, semula saya kira penelitiannya Bu Ami ya terkait Islamofobia ya. Ini yang memang ya setelah kejadian peristiwa Wistisi itu ya Bu Ami ya. Itu kan memang pandangan itu mulai terungkap ya, terutama bagaimana Islam dibuat generalisasi, maksudnya bahwa Islam teroris ya, atau labeling yang sebenarnya tentu ini membuat banyak pihak tidak menerima ya. Tapi kalau kita lihat di dalam konteks Korea, ini memang saya sendiri ya memang saya nggak menulis tentang itu, tapi mengamati karena sebagai seorang latar belakang sosiologi ya, saya melihat tentang religiusitas, tentang bagaimana mereka hidup di dalam masyarakat yang mulai berubah. Kalau kita lihat masyarakat Korea kan semula masyarakat yang sangat-sangat homogen secara ketat ya, tapi lambat laun misalnya datang berbagai kelompok, entah kita sebut para pekerja asing, terus kita lihat juga bagaimana mahasiswa asing yang datang, yang tentu pada akhirnya sulit kita mengatakan Korea yang masih tetap sama. Beda dengan misalnya kita lihat zaman Choson, yaitu Tae Hwang-gun yang bahkan pernah menutup Korea, dikhawatirkan agar Korea tidak tercemar. Tapi kita lihat Korea yang sedang berubah, ini pada akhirnya memang Korea yang boleh dikatakan sangat-sangat berbeda. Tapi yang tadi Bu Ami katakan memang ada beberapa yang saya amati, yang tentu ini agak sulit, misalnya kita yang mungkin yang latar belakang berbeda. Ya bukan hanya yang latar belakang Islam, yang memang mungkin dari segi jumlah 0,0 sekian ya, karena bahkan di dalam statistik yang kadang-kadang juga saya mempertanyakan, dia disebut sebagai minoritas gitu, karena kalau kita lihat secara jumlah orang Korea yang asli, itu agak sulit, karena memang kecuali yang mereka menikah campur ya. Tapi kalau pengamatan saya, misalnya saya datang ke masjid, saya ingin mencari orang Korea yang asli gitu. Itu agak sulit, itu pengamatan saya pada waktu itu. Tapi kalau yang mereka yang bercampur, terutama misalnya yang menikah, nah di sini akhirnya nanti bisa dikatakan ada semacam statistik. Tapi saya nggak tahu karena Islam untuk agama di Korea itu kan yang tadi dikatakan Bu Ami juga itu kan masalah yang privat ya, masalah istilahnya negara sekuler, jadi memisahkan antara agama dan negara. Nah ini memang sudah dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Korea, yaitu pasal 20, yaitu ayat 1 dan ayat 2, ini memang secara eksplisit dikatakan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya dari pengalaman Bu Ami meneliti ya, kan ini memang isu yang boleh dikatakan untuk Korea sangat sensitif, karena saya berbicara dari hasil laporan yang ditulis di Korea Journal, itu pun juga akhirnya sebenarnya tidak mengungkapkan di dalam konteks yang bisa kita tangkap, misalnya apakah Islam dapat diterima gitu, terus apa tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk misalnya Islam itu sendiri. Ini juga waktu saya baca hasil penelitian, sebelum saya berkesimpulan, sebenarnya saya sudah bisa menangkap sebenarnya hasilnya apa. Nah, pengalaman Bu Ami, saya ingin mungkin bisa sedikit lebih spesifik, hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai seorang peneliti di negara yang tentu kalau kita lihat mereka sudah sangat, ya saya menyebutnya sudah antipati ya ini terhadap Islam, termasuk perlakuan-perlakuan yang tadi misalnya yang pakai hijab itu, terus ada juga yang mendorong atau apa. Yang ini memang saya sempat dengar, tapi kalau saya sendiri belum pernah melihat langsung ya, karena memang saya mungkin karena laki-laki ya tidak pakai hijab. Tapi maksudnya kalau perempuan itu pernah saya dengar. Nah, saya ingin pengalaman Bu Ami dalam meneliti tentang suatu isu yang menurut saya sangat sensitif. Itu saja garis besarnya, mungkin bisa ditangkap ya, mungkin nanti bisa dirangkum lah. Karena saya nggak bisa merangkum dengan kata yang singkat, itu ada sedikit narasi. Silakan Bu Ros dan Bu Ami. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaini. Kita dengarkan dari Bu Ros dulu ya mungkin. Boleh. Bu Ami duluan katanya. Bu Ami dulu. Oke, silakan. Biar saya tidak lupa. Iya. Ya, jadi kalau hambatan saya sebagai peneliti, saya kebetulan saya menelitinya Islamofobia dari sisi Muslim, Pak. Jadi saya tidak menemui hambatan. Oh, gitu. Ya. Iya. Kebetulan juga saya
Ya, bersyukur saya tidak pernah juga menerima perlakuan yang berhubungan dengan Islamofobia meskipun saya Muslim. Ya, mungkin dikarenakan penampakan saya juga ya. Ya, jadi Iya, ya soal itu ya. ya, Demikian Pak. Terima ya, oke, kasih. makasih. Baik, kalau saya tangkap pertanyaan dari Taza ini peran institusi ya. Kalau peran institusi itu saya bisa lihat misalkan ini sebetulnya kalau saya lihat peralihan bagaimana satu agama itu mengayomi, bagaimana satu agama itu justru bahkan merugikan salah satu kelompok atau salah satu kaum itu bukan peran institusi saja, tapi peran kelompok ya. Nah, peralihan dari Buddha ke Konfusianisme itu juga ada satu peralihan kelompok mana yang menjadi apa ya, dominan dalam membentuk satu pemerintahan baru. Nah, dalam kerajaan Joseon ini memang dibentuknya oleh kelompok Konfusianisme. Sehingga disitulah sebetulnya bukan ke masalah persaingan antara Buddha dan Konfusianismenya ya, kalau saya lihat, tetapi justru persaingan kelompoknya itu. Nah, Konfusianisme ini bukan sesuatu ajaran atau kepercayaan yang datang sesudah Buddha. Sebetulnya dari awal kerajaan awal juga sudah masuk Konfusianisme. Akan tetapi selama kerajaan beralih dari Gojoseon, Goguryeo, Goryeo, Silla hingga yang lainnya itu lebih dominan ke Buddha. Nah, dalam kerajaan terakhir ini rupanya kelompok yang menganut kelompok Konfusianisme ini memiliki satu peluang gitu untuk bisa membentuk satu pemerintahan baru dan muncullah satu pemikiran yang baru yang saya bilang tadi sebagai politisasi kaum elit. Gitu. Kalau dilihat dari kelompok ya Pak ya. Ya. Kalau dilihat dari peran institusinya, ini saya bisa lihat dari pandangan sejarah itu bagaimana misionaris-misionaris yang datang ini identitasnya seperti apa. Nah, disinilah konsep agensi itu sangat penting, di mana agensi juga memiliki satu identitas tertentu yang bisa menjadikan seseorang atau kelompok itu menjadi satu memberikan satu perubahan gitu. Ya. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya Jepang membenci Amerika lalu masuk ke Korea di waktu itu, para misionaris ini itu kebanyakan adalah mereka dokter. Dokter dan bukan hanya pendeta, bukan hanya sekedar penganut Kristen. Dan posisi mereka adalah berada dalam satu tim yang masuk dengan sebagai negara Amerika masuk ke Korea. Gitu. Jadi Amerika itu tidak hanya mendatangkan pedagang, tetapi dalam rombongannya masuk juga kelompok-kelompok dokter, aku pendeta dan penganut Kristen. Nah, disinilah ada satu peluang bagi Amerika untuk bisa memberikan masukan kepada raja di waktu itu. Nah, akan tetapi itu tidak hanya bisa langsung karena posisinya Amerika ini sudah memiliki satu kekuatan ya, walaupun bukan kekuatan politik ya, kekuatan budaya dan ekonomi di masa itu. Satu sisi dalam sejarah itu selalu harus dicari peristiwanya ya, yang membuat itu menjadi masuk gitu ya, sesuatu yang baru sehingga memberikan perubahan gitu. Jadi ada kasus misalkan keluarga kerajaan yang sakit karena ilmu kedokteran di Joseon ini memang tidak masih lebih tinggi dibandingkan barat lebih tinggi dibandingkan Korea waktu itu, sehingga ketika keberadaan misionaris yang kebanyakan mereka adalah dokter itu bisa memberi benefit atau kesembuhan itu melalui dokter itu. Nah, disitulah agensi ini memanfaatkan peluang itu untuk bernegosiasi dengan Korea, pihak kerajaannya. Nah, barulah di situ dibukalah peluang bagi masyarakat Korea untuk melegalkan pendidikan formal untuk kaum perempuan. Maka di situ peran institusi itu tergantung dari siapa yang datang ke situ dan bagaimana agensi ini memanfaatkan peluang gitu. Jadi tidak serta-merta karena identitasnya juga gitu ya. Jadi ada kesempatan tertentu.
ya masa kolonial Jepang ini, peran institusi ini justru sangat penting dalam kehidupan beragama Korea hingga sampai sekarang kalau saya lihat. Di mana organisasi ini, mereka membentuk organisasi-organisasi awalnya untuk mendidik mereka sekolah, tetapi muatan-muatan agama itu menjadi muatan di salah satu kelas yang organisasi itu diadakan, diselipkan gitu. Nah, ketika satu institusi maupun organisasi itu menyelipkan muatan agama, disitulah doktrin masuk kan. Sehingga orang Korea kalau lihat sekarang, kalau saya lihat ya, sebagai pengalaman saya pertama kali ke Korea yang sama sekali tidak tahu bahasa dan budaya Korea, apalagi masyarakatnya seperti apa. Sedikit-sedikit saya memahami karena sambil belajar bahasa Korea dan saya memperhatikan perilaku mereka terhadap keyakinan, itu ya seperti membayangkan bagaimana semangat mereka mengajak sesamanya untuk menganut ajaran yang baru gitu. Nah, di waktu itu saya juga dengan penampakan yang tidak seperti sekarang ini, beberapa akhir memang diajak ke gereja. Seperti itu. Jadi, wah semangat sekali ya Korea. Terus mau ke universitas, itu kan saya lihat dari stasiun ke universitas itu naik bis itu ada berapa kilometer gitu lumayan. Tapi kok tiap pemberhentian pasti kelihatan gerejanya banyak. Ada aja gerejanya 2, 3 gitu. Banyak sekali. Seperti itu. Artinya peran institusi di masa lalu itulah yang membuat Korea ini menerima bahwa ajaran yang baru ini sudah diterima oleh pemerintah gitu. Sehingga bagi mereka memiliki kebebasan untuk saling menyebarkan. Berbeda dengan ketika Buddha dan Konfusianisme ini mungkin saya pembacaan arsipnya pasti terbatas, tetapi belum menemukan bagaimana mereka menyebarkannya begitu sebegitu semangatnya dibandingkan ketika Kristen itu masuk gitu. Seperti itu, Pak. Jadi di sini peran institusi itu justru malah lebih kelihatan. Memang ketika agama Kristen itu masuk ke Korea. Iya, saya sepakat dengan Bu Ros ya, karena memang kalau kita lihat yang terutama mungkin di era-era kerajaan itu kan masih secara tradisional ya, maksudnya dalam arti agama ya berkembang yang kita maknai ya dia masuk ya tentu dia di awal-awal itu misalnya melakukan pendekatan yang bersifat personal misalnya dengan raja-raja yang berkuasa dan benar yang dikatakan Bu Ros itu memang kalau kita lihat terutama di era modern dengan masuknya Barat ya terutama dengan misionaris yang awalnya juga saya tidak memahami apakah bersifat individu. Ternyata kalau pada masa lalu tuh ada semacam ya taruhlah kita sebut institusi atau kelembagaan yang memang salah satunya menyebarkan agama dan bahkan kalau kita lihat yang dilakukan eksekusi terhadap 21 ya pastor dari Katolik itu sampai akhirnya pemerintah Perancis marah dan bahkan mereka mengerahkan kapal-kapal perangnya dengan semacam intimidasi. Kalau sampai ada misalnya kalau nggak salah yang orang Korea juga dihukum mati juga tuh Pastor Kim ya kalau nggak salah. Dan kalau sampai ada semacam pendekatan ke arah persekusi itu sudah berhadapan dengan negara dan setelah itu mungkin sudah agak lentur. Nah ini yang tadi yang saya maksud institusi lebih ada satu entah agensi ya istilahnya ya kalau mungkin pakai guidance itu ya. Tapi yang kita maksud sini ya tentu bahwa mereka sudah ada jaminan sebenarnya. Soal nanti di lapangan, terutama di Korea dalam arti ada berbagai ancaman, itu berarti memang mereka sebenarnya sudah ada perlindungan-perlindungan yang tentu tidak bisa misalnya dia memperlakukan sembarangan sehingga siapapun yang datang ke Korea itu pasti sudah dipersiapkan dengan berbagai tentu ya bukan arti jaminan ya, tapi mereka sudah hal-hal yang harus mereka siapkan karena Korea pada waktu itu kan Korea yang sedang berubah ya. Kita lihat Korea yang sedang kita lihat ancaman dari luar, itu terutama di dalam Korea sendiri sedang ada semacam kekacauan ya, chaos yang kalau kita lihat kan dari berbagai peristiwa yang ada di Korea sehingga akhirnya agama itu yang kalau kita lihat pada akhirnya Kristen menjadi identitas terakhir ya dalam arti tentang agama yang diterima walaupun ya kita
nggak bisa melihat dari segi religiusitas yang tadi diteliti Bu Ami, yang memang terutama dalam konteks Islam ya. Tapi kalau kita lihat kita lihat Kristen ini ya tentu ada yang mengatakan ya tentang sekuler. Karena statistik di Korea itu kan hampir 50% ya ateis ya kalau kita lihat. Tapi saya mengatakan pada saat kita bicara tentang statistik di Korea itu harus selalu hati-hati. Ya, karena pada saat agama dipisahkan dengan negara, bisa saja dia menjawab sembarangan. Ya, maksudnya apa agamanya? Ya terserah, catat aja. Misalnya akhirnya orang yang mencatat itulah yang akhirnya tidak valid. Sehingga kalau kita lihat di Korea sendiri sebenarnya mereka sangat religius ya. Karena kan untuk mengukur religiusitas ini paling sulit. Ya, apalagi di Indonesia misalnya kita mengukur religiusitas paling sulit. Jadi hal-hal yang tidak tampak, kadang-kadang ada orang yang tidak menampakkan dari atribut tapi dia taat sekali. Ya, kadang-kadang ada seperti itu. Dia tidak menampilkan ada atribut, tapi wah dia taat. Ya, bukan berarti yang dia menampilkan atribut tidak taat, tapi maksudnya dari hal yang seperti itu banyak terjadi. Nah, tapi kalau di Korea ini memang ya agak sulit. Oke, intinya jawaban dari Bu Ros. Terima kasih Bu Ros ya untuk informasinya dan Bu Ami juga. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Zaini, Bu Amel, dan Ibu Ros. Saya rasa diskusinya sudah sangat hangat ya, sampai 1,5 jam tidak terasa sudah lewat. Sekarang kita sampai pada penghujung acara sepertinya. Terima kasih atas sesi yang hangat ini, Bu Ros, Ibu Amel. Jangan kapok-kapok kalau dipanggil di Hanguksa Iyagi ya. Mungkin kita akan kembali lagi dengan berbagai tema lainnya seputar Korea. Banyak sekali yang bisa kita bahas. Sekarang juga banyak sekali yang bisa kita gali lagi kembali ya setelah ini. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tengah-tengah acara ini. Bagi yang belum mengisi tautan absen, mohon perkenan diisi untuk melengkapi data-data kami terkait dengan para pemirsa, para teman-teman yang menarik atau tertarik dengan studi Korea ini, agar kami bisa mengembangkan berdasarkan kuesioner tersebut. Baik, kalau begitu saya rasa sudah sampai kita penghujung acara. Kita tutup acara Hanguk Sayagi ke-11 ini. Jangan lupa stay tune di Instagram kita. Ada banyak acara baru dan akan ada banyak program baru yang akan kita perkenalkan di Instagram. Yang belum follow, boleh di-follow dulu Instagramnya. Kalau begitu kita tutup acaranya. Terima kasih Ibu Ros, Ibu Amel, dan Pak Zaini, dan teman-teman yang lain. Bapak Ya, Ibu, sama-sama. kita selesaikan di sini. Saya akhiri acara Zoom-nya ya. Terima kasih. Oh ya, sebelum Terima itu, kasih. sebelum keluar boleh kita foto. Iya, lupa jadinya. Untung pada belum keluar. Oh iya, foto Basamo ya, foto Basamo. Foto Basamo. Bapak Ibu yang boleh dibuka kameranya jika tidak keberatan, supaya kita bisa foto bersama. Banyak saya lihat kuesionernya banyak yang dari UNAS, ada yang dari UPI, ada yang dari UI ya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk skripsi, tugas akhir gitu ya, atau tugas-tugas lainnya. Baik, saya foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Masih ada belum buka. Oke. 1, 2, 3. Oke, good. Kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu boleh meninggalkan ruang. Saya akhiri ruang hari ini. Terima kasih Bu Ros, Pak Zeni, Bu Amel. Ya, sama-sama Pak Pri. Binar Ya. Sam. Ya. Sampai jumpa.